Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama di dalam majelis ini dengan sehat walafiat, dengan penuh kesadaran hadir tanpa paksaan, dan mungkin juga yang ada janjian ditinggalkan, masa janjian dengan soulmate-nya atau apa ya, ditinggalkan untuk bersama-sama bersolawat dan juga mengaji di dalamnya Romo Kiai Haji Iman Fadilah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman atas kesempatannya. Kesempatan pada malam hari ini mungkin untuk menyampaikan bersama teman-teman, mungkin ada dari beberapa yang dari sini ya saya kenal, ada Mas Gofur, ada tadi juga ada Mas Deka, ada Atok juga, dan teman-teman semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga malam hari ini hadir pula putra dari Sohibul Haul, Bapak Kiai Syekhun, dan juga keluarga yang lainnya. Pak Yai Keparing asmo lengkap sinten? Rohman Amjad nih. Rohmanajal Amjad nih. Yang juga saya hormati, beliau juga jadi pengurus ranting Rosari kaki. Mateseh pengurus ranting, insya Allah khidmah beliau Bapak Yai Amjad dan juga Bapak Yai Iman Fadilah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan hikmah-hikmah yang lain di balik perjuangan beliau yang penuh keikhlasan demi kita semuanya. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana kita menjalani hidup ini, dan juga sosok yang kita harapkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu dan juga kawan-kawan semuanya, sebelumnya saya ingin menyampaikan, sebenarnya kalau saya disuruh untuk mengisi pengajian itu ya gimana ya, karena di dunia santri itu ya, kalau Pak Yamjad bilang di pondok itu kalau nggak mengajar ya belajar. Dan di pondok itu ada budaya kalau kita diperintah sama kiai itu sami'na wa ata'na, siap. Jadi kemarin ketika beliau Pak Yai Iman meminta saya untuk ya bersama-sama kawan-kawan di sini, ya saya hanya bisa siap. Karena itulah budaya santri. Seorang santri ketika dawuh sama kiai kan siap, seperti banser. Jadi santri itu seperti banser. Hanya ada kata siap. Insya Allah dengan kesiapan kita diperintah oleh para kiai, para alim,
akan membawa keberkahan bagi kita. Keberkahan baik itu fit dunia maupun ilal akhirah. Amin. Kawan-kawan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pada saat yang spesial ini ya di acara haulnya Romo Kiai Sehun yang tadi telah disampaikan oleh beliau putranya, betapa perjuangannya dari Romo Kiai di dalam mendidik para santri yang ada di Meteseh ini, yang berdiri sampai sekarang, yang telah menghasilkan banyak lulusan, yang telah menghasilkan mendidik para murid yang sudah berhasil menjalani proses hidup ini, jadi berhasil baik secara duniawi maupun juga berhasil secara yang lainnya. Jadi pastilah itu semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ya beberapa kali sowan pada yai-yai yang beliau ini adalah pendiri pesantren. Pendiri pesantren. Ada yang di Demak, ada yang di Purwodadi sana. Ya terkadang ketika kita sowan, kita ya tanya-tanya, apa motivasinya mendirikan sebuah pesantren? Beliau rata-rata menyampaikan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat itu ketika seorang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah itu sebagai bagian dari meneruskan perjuangan dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai Iman, bahwasanya Romo Kiai Sehun itu perjuangannya di sini sudah sangat istimewa, sangat luar biasa, dan juga yang disampaikan oleh putra beliau. Saya jadi juga teringat bagaimana para pendiri, kebetulan saya juga alumni Wahid Hasim, bagaimana para pendiri Wahid Hasim itu mendidik para muridnya, para santrinya. Sedemikian rupa, saya kira semangatnya itu sama dengan para kiai-kiai yang mendirikan pondok pesantren maupun lembaga pendidikan. Kebetulan dulu saya pernah diajar oleh Romo Kiai Samsudin Anwar di Mbah Sam. Kalau dikenal di Wahid Hasim itu Mbah Sam. Dulu beliau mengajar di pesantren, mengajar Idhatun Nasihin. Jadi beliau sering memberikan semangat pada para pemuda, karena kebetulan malam hari ini yang ngaji itu pemuda-pemuda. Jadi saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semuanya bagaimana semangat para pendiri pesantren, bagaimana semangat para pendiri lembaga pendidikan itu kepada kita para pemuda agar menjadi pemuda yang mempunyai ilmu yang manfaat, menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kebetulan beliau Pak Yai Iman ini juga dosen dan sekarang jadi dekan di Unwahas. Kita berharap bimbingan-bimbingan dari beliau
tidak hanya bimbingan ketika skripsi, tapi juga bimbingan di luar itu, bagaimana nasihat-nasihat beliau kepada kita bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih, ilmu yang manfaat, yang akan membawa kita mengarungi kehidupan ini menjadi lebih sukses ke depannya. Sebelum saya menyampaikan mengenai ini, karena di pondok pesantren itu biasanya kan Pak, bawa kepean Pak. Maksudnya di pondok itu yang ngajar itu ya nggak hanya ngarang tapi ada kitabnya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kitab Idhatun Nasihin yang dulu diajarkan oleh Mbah Samsudin Anwar. Jadi garis besarnya karena ini adalah nasihat untuk para pemuda, di kawan-kawan semua para pemuda, bagaimana semangat ini yang turun-temurun diberikan oleh para masyayikh kita agar tetap terjaga dan kita sebagai pemuda itu bisa berkembang menjadi pemuda yang hebat, menjadi pemuda yang bertanggung jawab, menjadi pemuda yang mempunyai akhlakul karimah. Jadi kitab Idhatun Nasihin ini secara garis besarnya adalah kitab yang memberikan semangat bagi kita, bagi para pemuda, nasihat semangat, nasionalisme, dan juga tidak lupa adalah tetap dengan akhlakul karimah. Dan saya yakin Pak Yai Saikhun juga mempunyai semangat yang sama seperti itu. Mendidik para pemuda dengan tujuan yang baik, menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda yang mempunyai bekal untuk mengarungi kehidupan ini, dan juga menjadi pemuda yang selamat di akhirat kelak. Saya yakin itu. Kawan-kawan semuanya yang saya cintai, jadi ya biasa kalau saya itu sering mendengarkan pengajian Gus Bah. Gus Bah itu ngaji kan biasanya bawa kitab ya. Jadi ya paling tidak ngajinya itu ya ada remnya. Jadi orang kalau biasa ngomong tanpa ada rem kan juga berbahaya. Jadi mengacu pada itu, dan juga karena saya juga nggak biasanya itu ngajar di pondok. Di ngajar di pondok ya menghadap kitab, ya menyampaikan apa isinya, ya menjelaskan juga seperlunya. Karena ya santri itu yang saya sampaikan tadi, santri kuwi koyok banser, kalau diperintah kiai siap. Ya menjelaskan makanya juga seperlunya. Gitu. Kawan-kawan semuanya, jadi kitab Idhatun Nasihin ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayani. Beliau itu lahirnya di Damaskus tahun 1886. Jadi Indonesia masih dijajah oleh Belanda, beliau lahir dan dia adalah alumni Mesir. Alumni Mesir yang terus kembali ke negaranya mengajar di beberapa universitas. Latar belakangnya adalah beliau itu ya seorang wartawan, seorang pengajar, seorang motivator. Jadi beliau memberikan motivasi kepada para pemuda-pemuda, apalagi pada saat itu adalah masa-masa banyak penjajahan di muka bumi ini. Jadi beliau adalah sosok motivator, bagaimana seorang pemuda itu mempunyai jiwa nasionalisme, mencintai bangsanya. Bagaimana pemuda itu harus mempunyai sifat pemberani. Jadi kalau dulu Mbah Yai Sam itu menyampaikan seorang pemuda itu kal asadi, harus mempunyai sifat seperti macan. Pemuda yang pemberani, ojo ingah-ingih. Jadi cah nom kok ingah-ingih iku ya ora cah nom. Cah nom kudune ya tegas. Nah, itu. Jadi mungkin itulah nilai-nilai yang ditanamkan oleh beliau kepada kami pada saat itu. Jadi menjadi mahasiswa yang suka demo.
Jadi dulu kita itu sering demo, apalagi dulu ketika tahun-tahun saya di Wakil Hasim 2002, itu masih ada semangat-semangat dari 98, di Semarang itu ada Forkomas Pak Iman ya, dulu itu Forkomas, Forum Komunikasi Mahasiswa Semarang. Nah kita itu sering demo di Gedung Berlian. Nah mungkin dari kawan-kawan yang ada di Wakil Hasim, khususnya yang di pesantren Wakil Hasim itu, yaitu karena ada semangat dari beliau pada saat itu, Mbah Sam itu kepala yayasan, ketua yayasan Wakil Hasim yang juga mengajar di pesantren. Beliau sering memompa semangat para pemuda bahwa pemuda itu harus menjadi sosok yang pemberani. Itu. Maka kita mempunyai jiwa-jiwa yang pemberani. Ya mungkin demonya itu agak kebablasan kalau demo itu. Tapi semuanya itu dalam rangka kita berproses, kita sebagai seorang mahasiswa berproses untuk menempa diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Di dalam kitab Nahdlatul Nasihin ini yang pertama disampaikan adalah babnya adalah bab al-aqdam. Jadi kalau dulu beliau menyampaikan itu, pemuda itu harus visioner, harus mempunyai pemikiran maju. Nah, ini selaras apa yang dulu juga sering kita dengar dari Bapak Nur Rahmat, Rektor Wakil Hasim. Kalau makanya teman-teman dulu itu mengatakan Pak Nur Rahmat itu rektor abadi, harapannya jadi rektor terus. Nah, tapi kalau jadi rektor terus kan juga nggak berkembang. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Sam dan juga Pak Nur itu ya selaras. Kita para pemuda itu sering diajak untuk mempunyai wawasan yang visioner, mampu untuk melihat jauh ke depan. Jangan hanya melihat apa yang ada di depan, tapi jauh ke depan. Jangan takut untuk bermimpi. Kalau sekarang gitu ya, anak-anak milenial tuh jangan takut untuk bermimpi. Nah, dengan sifat kita sebagai orang yang yang berani untuk melihat jauh ke depan, maka kita akan mengukur seberapa jauh kemampuan kita, bagaimana langkah-langkah kita agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Nah, tentunya orang yang mempunyai visi misi ke depan itu, dia adalah orang yang mempunyai sifat-sifat pemberani. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan, kal asadi, cah nemu kudu koyok macan, ojo ingah-ingih. Nah, itu motivasi doktrin yang sering diberikan kepada kami di Pondok Pesantren Wakil Hasim itu. Jadi dulu itu beliau usianya sudah sepuh sekali. Nah, semangat itu tidak hanya dari teori yang beliau sampaikan, tapi beliau itu mempraktekkan. Beliau Mbah Sam itu ketika beliau itu dalam keadaan gerah, sakit, beliau itu masih menyempatkan untuk mengajar di Pondok Pesantren Wakil Hasim. Saya masih ingat pada saat itu beliau itu jalan, itu sudah dipapah. Dalam artian tidak bisa jalan sendiri. Itu masih ada semangat untuk mengajar, membimbing anak-anak muda untuk menemukan jati dirinya, memotivasi kita semuanya. Memang dulu di pesantren itu santrinya nggak banyak. Temannya Pak Iman Fadilah yang sudah almarhum, Mas Uyi itu juga ada, Mas Safik, dan juga teman-teman yang angkatan 2000, 2001, 2002, saya itu angkatan 2002, dan juga angkatan 2003, itu juga ada. Jadi orang-orang tua, para sesepuh kita, yang mempunyai semangat seperti itu, marilah kita itu jadikan sebagai turi teladan. Kalau kita melihat beliau Nabi Muhammad SAW itu kan jauh masanya dengan kita.
maka kita bisa mencontoh para kiai kita, para sesepuh kita yang ada di dekat kita, yang ada di samping kita. Itulah suri tauladan kita. Dan insya Allah suri tauladan mereka itu adalah suri tauladan yang mempunyai sanad keilmuan sampai beliau Nabi Muhammad SAW. Maka suri tauladannya adalah suri tauladan yang bersambung. Itu. Jadi seorang pemuda itu harus mempunyai sifat visioner, mempunyai pandangan jauh ke depan di al-aqdam itu. Di samping kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang visioner dengan segala perangkatnya. Di perangkat sikapnya itu kan harus dibangun. Orang yang visioner itu ya pasti ada matematikanya, maksudnya ada logikanya. Saya mempunyai tujuan ke sana. Langkah saya itu bagaimana? Saya mulai dari apa? Setelah ini saya melakukan apa? Agar tahapan-tahapan itu bisa tercapai, agar tujuan itu bisa saya gapai. Itu. Jadi inilah pola pikir yang harus dikembangkan oleh seorang pemuda. Jangan hanya bermimpi, tapi tidak ada langkah step by step untuk dijalani. Jangan bermimpi untuk menjadi sarjana, tapi tidak mau menyelesaikan skripsi. Nah, kira-kira piye? Pengen duwe gelar sarjana tapi skripsinya ora digarap. Bisa enggak jadi sarjana? Sing jawab jawabannya bisa, Pak. Lah piye carane? Tuku skripsi, Pak. Nah. Itu kan jalan pintas, itu bukan jalan seorang pemuda itu. Jadi seorang pemuda itu yang benar-benar pemuda itu ya harus melewati semua proses. Karena proses itu sangat penting. Proses itu akan menjadi ilmu tersendiri. Di pengalaman yang kita lalui itu adalah bekal yang tidak terhingga. Adalah guru yang tiada terhingga. Yang akan membuat kita menjadi orang yang kuat di masa yang akan datang. Karena apa? Karena dengan pengalaman, oh iya dulu satu pernah salah melangkah di sini. Langkah saya dulu itu ternyata kurang tepat. Maka ketika menghadapi masalah yang sama, dia akan mencari formula yang tepat untuk menyelesaikannya. Nah, itulah pengalaman. Kalau orang yang tidak mempunyai pengalaman, maka dia akan tetap merasakan kebingungan. Apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus ditempuh, dia tidak mempunyai gambaran. Itu. Nah. Terus selanjutnya, seorang pemuda itu harus sabar. Nah, ini mungkin yang agak bertolak belakang. Cah nom itu biasanya kemrungsung, pengennya cepet, pengennya hal sing instan. Apalagi sekarang ini, dunia digital, jadi seolah-olah semua itu ya bisa dilakukan dengan instan. Apalagi sudah didukung dengan berbagai perangkat yang ada. Akan tetapi ada satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, yaitu sabar. Karena apa? Karena pasti jalan yang akan dilalui itu banyak rintangannya, banyak persoalannya, baik mungkin secara pribadinya, internya maupun ekstern. Faktor intern maupun ekstern. Nah, faktor intern bisa seperti kita sebagai orang yang gerusa-gerusu. Kita orang yang tertutup, jadi pribadi yang tertutup, introvert. Nah, faktor-faktor pribadi ini kan harus diselesaikan. Faktor ekstern dari lingkungan kita. Nah, ketika kita mempunyai sesuatu tadi yang kita ingin menginginkan sesuatu, kita mempunyai visi, tapi kita tidak memiliki sifat sabar itu, maka pasti pilihan-pilihan yang akan dilakukan adalah pilihan-pilihan tadi. Skripsi ini tuku. Nah,
Itu. Jadi itulah yang harus dilakukan. Sabar. Dosene digoleki angel, sabar. Dicoret-coret dosene ya sabar. Ketoke tulisannya wis bener kurang titik tok dicoret meneh ya sabar. Nah, ketika kita menjalani proses itu, penuh kesabaran itu, hanya karena hal kecil, kita disuruh mengulang, kan akhirnya kita tahu, oh iya, ternyata memang tulisan saya itu ada kekurangannya, ada kesalahannya. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata masih ada yang salah. Gitu. Jadi, kalau nggak sabar ya gimana? Wis putus asa, alah wis Pak. Jenengan goleki ya angel. Dicoret-coret. Wis, aku ora dadi sarjana ora apa-apa. Jadi jangan sampai seperti itu. Walaupun yang seperti itu ada, ya, ada. Tapi kita sebagai seorang pemuda harus ya bersabar. Nah, ini saya sampaikan secara garis besar saja beberapa ya. Dan juga kitab ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan sifat-sifat yang buruk. Di bab 3, di pembahasan ketiga itu tentang sifat nifak. Jadi wong iku antaran jaba karo jerone kudu suceng, kudu podo. Ini menjadi kunci kalau kita ingin berkarir di luar. Ketika kalian sudah selesai kuliah, kalau kalian bisa antara apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar itu sama, dalam artian tidak mempunyai sifat-sifat khianat ya. Ketemu A ngomongnya si A ngomongnya gini, ketemu si B ngomongnya begitu. Beda, padahal pada hal yang sama. Nah, ini harus dihindari. Sifat nifak atau sifat munafik, seorang munafik ya, itu harus dihindari. Apalagi di dunia seperti ini ya, dunia kalau anak muda mengatakan jejak digital itu kejam. Nah, jejak digital itu kejam. Apa yang kita lakukan pada masa lalu itu, kalau sampai sudah masuk di media sosial itu susah untuk dihapus. Nah, katakan kita pernah melakukan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Kita melakukan perbuatan yang salah di masa lalu. Ini bisa menjadi catatan untuk masa depan kita. Nah, jadi harus berhati-hati. Dibiasakan kita bersikap ya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jangan melakukan sifat-sifat munafik. Ciri-cirinya munafik itu apa aja? Ketika berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari. Nah, ini jangan dilakukan. Janji ya ditepati. Kalau berkata ya jangan dusta. Nah, jadi seorang pemuda itu harus membiasakan dengan hal-hal tersebut. Di samping itu di kitab ini juga mengajarkan tentang nasionalisme. Jadi pada saat itu sudah ada nasionalisme. Kalau Banser itu tadi lagunya izinkan ibu, izinkan kami terus berjuang. Nah, itu dalam rangka untuk membina, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Nah, kitab ini dulu menurut beberapa penelitian itu sudah pernah diajarkan di pesantren pada masa penjajahan. Pada awalnya tidak menjadi masalah. Tapi setelah mungkin Belanda itu tahu bahwa isinya itu adalah membakar semangat para pemuda, maka kitab ini sampai dilarang akhirnya. Tidak boleh diajarkan di pesantren.
Karena isinya ada nasionalisme, ada semangat untuk maju, semangat untuk berkembang, sehingga itu membahayakan bagi keberlangsungan Belanda. Itu. Nah, di samping dua hal tadi itu juga di sini diajarkan tentang akhlak. Jadi kita sebagai pemuda itu ya harus tetap mempunyai akhlak yang baik. Karena itu adalah kunci sukses bagi kita agar kita bisa diterima dimanapun berada. Jadi yang krisis pada saat ini itu ya terutama akhlaknya. KPK ada itu karena ada orang yang tidak mempunyai akhlak. Dia menjabat dan dia memperkaya diri sendiri, merugikan negara. Nah, kalau orang-orang pejabat itu berakhlak, maka ya KPK itu nggak perlu karena sudah jalan semua. Itu. Nah, akhlak seorang pemuda itu terutama dan pertama harus dilakukan terhadap orang-orang terdekatnya. Kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya, itu yang harus diutamakan. Terutama kalau orang tua itu pada ibu. Kita sebagai anak itu harus menghormati ibu. Karena kalau kita menyakiti ibu kita, bendunya atau azabnya itu tidak hanya di akhirat, tapi itu sudah dimulai di dunia. Dulu ketika ayah saya bercerita, jadi ada orang tetangga kampung yang dia sakit, dia sakaratul maut dan tidak ya kayak tersiksa, tidak meninggal. Istrinya yang sakit itu datang ke rumah ayah saya. Biasa kalau di desa itu kan orang minta bobok ya, istilah minta bobok. Minta tolong air doa semoga diberikan kemudahan. Ya diberikan. Dan ternyata masih tidak mempunyai dampak yang berarti. Ya masih tetap kayak orang kesakitan. Terus ayah saya cerita, dia istikharah dan ada semacam gambaran bahwa ada hal yang menghalangi. Ditanyakan kepada keluarganya, ayah saya datang ke rumahnya, ditanyakan pada keluarganya, ada persoalan apa? Ternyata dia dulu pernah menyakiti ibunya. Karena dia berselisih dengan ibunya hanya untuk membela istrinya. Nah, sehingga Allah menurunkan azab seperti itu. Nah, ketika ayah saya bercerita itu, saya teringat bahwa ada dulu pernah pada zaman Rasulullah. Ada sahabat yang juga mengalami hal yang sama. Sahabat siapa namanya? Aklamah. Nah, Alqamah ya, Alqamah. Padahal sahabat Alqamah ini dia orang yang rajin sholatnya, rajin puasa, juga rajin sedekah. Tapi karena mencintai istrinya yang sedemikian rupa, sehingga mengabaikan ibunya, Allah menurunkan adab tersebut. Ketika dia sakaratul maut tidak bisa mengucap kalimah syahadat. Jadi pada saat itu saya kepikiran, oh iya, ternyata hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah berapa ribu tahun yang lalu, pada saat ini cerita itu juga ada ternyata sama persis. Jadi makanya hadis itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan merasa hadis itu kan wis suwe, wis ribuan tahun. Wis kita ora bakal enggak. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka bisa itu terjadi pada kita pada saat
ini. Maka itulah pelajaran. Hikmah yang harus kita ambil kita sebagai seorang anak, berakhlakul karimah terhadap kedua orang tua. Itu. Jadi itu kisah nyata. Karena kampungnya sebelahan dengan kampung saya. Ada lagi cerita orang yang seorang anak menjual sapi ibunya tanpa sepengetahuan, tanpa permisi. Sapinya itu sapi betina induk, dijual, dibelikan jadi anakan, pedet. Jadi nek wong desa ngaran iku disisiki. Nisiki sapi bukan dagingnya dikeleti, dilongi bukan, tapi sapi yang besar dibelikan sapi yang kecil. Nah, itu tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, ketika orang tua tidak ridho terhadap perbuatan anaknya dalam selang itu 5 tahun, barulah Allah itu menurunkan adabnya. Jadi kalian mungkin yang saat ini ada salah dengan ibu kalian, menyakiti ibu kalian, dan kalian masih sehat, segeralah minta maaf. Karena apa? Karena adabnya itu mungkin enggak sehari 2 hari langsung turun. Bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Nah, yang terjadi dengan tetangga saya itu 5 tahun. 5 tahun dia kena sakit, dibawa ke rumah sakit Purwodadi enggak sembuh-sembuh, sampai harus jual sapinya. Nah, hanya jual sapi 1, dia sapi 2 terjual masih belum sembuh. Perutnya besar, kalau orang bilang itu ya orang desa namanya. Dia bilang, wah katanya bojomu ditenung, disantet, ya macam-macam beredarnya. Sampai ada yang bilang, lek kita bojomu ora bakal selamat. Wis kowe rondo-rondo, bojomu mati, ndelok rone kaya ngono. Nah, sampai divonis seperti itu. Karena apa? Karena rumah sakit juga sudah enggak sanggup. Nah, ketika diurai permasalahannya dan ternyata yang menjadi inti persoalan itu, kenapa sakitnya itu susah diobati? Karena belum adanya maaf dari orang tuanya. Jadi ketika sudah dijelaskan seperti itu, si istri minta maaf ke orang tuanya dengan membawa bekal ya gula, kopi, dan menangis di depan ibunya. Anaknya tersebut akhirnya sembuh. Sekarang orangnya masih hidup. Nah, inilah pelajaran bagi kita. Jadi, ya saya mendapatkan cerita ini langsung dari orang tua saya. Nah, kebetulan mungkin ada beberapa orang yang dulu pernah minta nasihat pada saya, ya akhirnya berbaiat torekonya pada ayah saya. Jadi itu ceritanya, ya ada banyak cerita seperti itu. Jadi ada banyak cerita setelah diurai, ternyata dia adalah dosa-dosa masa lalu terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya, terhadap yang lain-lain. Jadi dosa yang kita lakukan pasti suatu saat akan berdampak kepada diri kita. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pemuda itu kan juga tidak lepas dari salah. Ya. Karena pemuda itu ya tadi sifatnya biasa gerusa-gerusu, pemberungsung, suka seenaknya sendiri, sehingga itu rawan untuk melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, marilah kita menjadi orang yang mencoba untuk berbuat baik dengan meminta maaf. Kawan-kawan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, saya kira dari beberapa hal tadi, ya, apa yang disampaikan dari gambaran dari kitab ini, ya soal pemuda itu harus visioner, harus mempunyai sifat sabar, harus mempunyai sifat ikhlas.
terus harus mempunyai sifat pengharapan. Ya. Jadi sifat roja itu juga harus ada. Jadi kita sebagai pemuda itu ya masih mempunyai harapan. Tadi kalau ditolak satu kali, coba lagi. Kok besok ditolak lagi, coba lagi. Baik itu skripsi maupun nembak cewek. Nah, ya selama niatnya untuk menikahi kan enggak apa-apa. Jadi mungkin Mas Gofur ngesir santrinya Pak Yai Iman. Nembak 5 kali ditolak. Nah, terus ke-6-nya langsung sowan ke Pak Yai Iman. Pak Yai, kula niku mun nembak ping sedoso, santri watine jenengan. Niki ditolak pripun? Kula badhe nyuwun tulung jenengan nggih mboten sekeca. Gayane. Nah. Yang penting kita selalu mencoba ya. Kita mempunyai harapan bahwa suatu saat pasti akan tercapai apa yang kita lakukan. Jadi manjada wajada. Sopo sing tenanan bakale hasil. Jadi kalau di Nadum Imriti itu kan apa? Idil fata hasba tiqatihi rufi wa kullu malam yang tafi wa kullu malam yang takit lam yang tafi. Jadi ketika seorang pemuda itu mempunyai keyakinan, maka dia akan diangkat derajatnya. Rufi'ah, diangkat derajatnya. Dan setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka lam yang tafi, tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, di Nadum Imriti diajarkan seperti itu. Nah, ini kita jadikan sebagai sebuah pemicu semangat kita bahwa kita harus mempunyai keyakinan terhadap sesuatu yang kita perjuangkan. Kalau kalian ingin sukses ya maka harus berjuang. Kalau kalian ingin menjadi seorang sarjana ya maka harus berjuang mengerjakan skripsi. Kalau kalian ingin menjadi magister ya maka harus mengerjakan tesis. Jangan kalian mau menjadi magister tapi tidak membuat skripsi. Bagaimana nyambungnya? S1 saja belum selesai, masa mau S2? Kalau mau S3 malah bisa, yaitu S3. Ya. Jadi dari S1 langsung S3 bisa, yaitu langsung S3. Ya. Itu. Jadi saya kira itu ya ini bukan mauidhah Pak ya. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan diri kita masing-masing bahwasanya kita itu seorang pemuda ya harus mempunyai beberapa sifat yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita juga harus bisa melihat suri tauladan yang telah diajarkan oleh para sesepuh kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Yai Najab ya. Bapak Yai Najab Anjab ya, Bapak Yai Anjab. Mohon maaf Pak ya. Jadi bekal ilmu itu penting. Seperti Pak Yai Syekhun yang dulu memberikan bekal pada anaknya itu bekal ilmu. Karena ilmu, kalau kita memberikan bekal ilmu, seperti yang kita ketahui bersama, di idza matabnu adama ing qata amalu ilamin salatin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Nah, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Anjad, kenapa kiai itu putranya banyak? Ya salah satunya adalah itu tadi Pak. Waladin sholihin yad'ulah. Jadi kiai dengan mempunyai anak yang banyak, maka akan semakin banyak yang mendoakan. Karena apa? Karena insya Allah beliau bisa mendidik anak-anak itu menjadi waladin solihin yang yad'ulah. Nek wong tuane ora tahu ngaji, wong tuane kok ora ngerti agama, lah piye ya sendetik anake waladin solihin yad'ulah. Jadi kalau kiai kok putra putrinya banyak, ya karena waladin solihin yad'ulah. Itu saya kira. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya, wabillahi khusus pada sahibul majelis Bapak Yai Iman Fadilah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga menjadi renungan bagi kita semua
bahwa kita sebagai seorang pemuda harus mempunyai sifat-sifat yang pertama tadi apa? Pemuda yang visioner, pemuda yang mempunyai keinginan untuk maju. Kita juga menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang selalu mempunyai harapan untuk selalu berkembang, dan juga mempunyai jiwa-jiwa yang nasionalisme, mempunyai akhlakul karimah, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua dengan ilmu kita, dengan kesuksesan kita, dan juga dengan tawaduk kita kepada orang tua dan guru-guru kita. Demikian dari kami, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.